Kita sudah tersambung bersama dengan Akmal Marhali ya. Ini pengamat sepak bola sekaligus koordinator Sepak Bola Soccer atau SOS. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, Bang Arya. Ya, soal wasit kontroversi ya. Anda juga sudah meluangkan ataupun menuliskannya di akun Instagram resmi Anda ya. Setidaknya ada dua laga di Liga 1 ini yang dinilai kepemimpinan wasit kontroversi. Bagaimana ini bisa dijelaskan soal ini? Ya, banyak, bukan cuma laga kemarin Persib melawan Arema FC ya. Kontroversi kan terjadi di banyak kompetisi. Bahkan dari awal musim banyak putusan wasit yang kontroversial, yang kemudian wasitnya setelah itu diistirahatkan, kemudian dipekerjakan kembali, tapi kembali melakukan kesalahan-kesalahan elementer kalau menurut saya. Dan ini PR berat buat komite wasit. Jangan sampai kemudian kesalahan wasit dalam mengambil keputusan membuat kualitas kompetisi menjadi menurun. Dan ditambah lagi, jangan sampai kemudian selain kualitas menurun, muncul kecurigaan sesama tim terhadap kepemimpinan wasit. Jangan-jangan ini wasit ada main nih dengan tanda kutip dan sebagainya. Nah, hal-hal yang macam ini harusnya diberikan perhatian khusus oleh komite wasit, agar kemudian wasit yang sempat diistirahatkan kemudian dipekerjakan lagi, mereka benar-benar sudah siap secara mental untuk memimpin pertandingan dengan benar gitu kan. Terkait laga melawan Arema FC Persib, ya saya mencatat ada tiga hal yang kontroversial. Yang pertama adalah handsball yang dilakukan oleh Carlos Almeida misalnya, ketika bola tendang oleh Ciro Alves. Memang tidak semua bola menyentuh tangan itu dianggap handsball. Tapi kalau dianggap tergantung apakah tangannya aktif atau tidak. Namun kalau kita lihat tayangan ulang, tangannya dari Carlos Almeida itu kan bergerak, terbuka. Artinya tidak dalam posisi pasif, kecuali mungkin misalnya tangannya dikebelakangkan dan sebagainya, itu mungkin dalam posisi pasif. Tapi ini tangan bergerak, artinya tangan terbuka dan harusnya ya penalti gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan drop ball. Kalau drop ball ini banyak netizen yang gagal paham gitu kan. Karena nyatanya apa yang diputuskan wasit ini benar gitu. Bahwa ketika bola mengenai wasit dalam kotak penalti, maka drop ball untuk menjaga gawang walaupun bola terakhir ada di penyerang lawan. Tapi kalau di luar kotak penalti tergantung siapa bola terakhir yang pegang. Kalau misalnya lawan yang pegang maka drop ball untuk lawan. Kalau kemudian tim bertahan yang pegang maka bola untuk tim bertahan. Artinya keputusan wasit dari wasit Yance Lawita untuk kaitannya dengan drop ball benar. Dan yang kedua adalah yaitu keputusan ketika ada pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Figo, harusnya itu kartu kuning kedua buat Figo. Tapi wasit tidak berani memberikan itu semua. Ini kontroversi ini yang menurut saya jangan sampai terulang lagi. Bukan cuma di laga Persib kemarin kan. Ada juga di laga Persis Solo ketika gol Fernando Rodriguez sudah mengenai tangan tapi kemudian dinyatakan gol. Harusnya itu tidak sah golnya ya. Tapi kemudian Persis Solo juga dirugikan oleh keputusan di mana ada gol yang harusnya onside tapi dianggap offside oleh wasit. Kesalahan elementer ini tidak boleh lagi ke depan dilakukan, apalagi kompetisi tensinya akan semakin panas. Oke. Jadi memang sejak digulirkannya Liga 1 2023 ini ada beberapa catatan wasit yang dinilai kontroversi begitu ya Bung Akmal ya. Nah, bukankah wasit-wasit yang memimpin saat ini sudah melalui tahapan-tahapan untuk dipilih memimpin laga masing-masing? Ya, tahapan-tahapannya kan bermasalah. Ketika kemudian seleksi penyegaran wasit kan dari awal wasitnya juga sudah bermasalah. Ada pesanan, ada kemudian uang titipan dan sebagainya, ada pungli. Nah, artinya ini sudah dari awal wasit-wasit kita sudah tidak dapat kepercayaan publik. Ditambah lagi misalnya dengan kasus-kasus keputusan kontroversial makin tidak dipercaya lagi gitu kan. Nah, kalau sampai kemudian nanti di akhir-akhir musim wasit masih bekerja hanya sekedar menemui peluit tapi tidak berpikir apakah ini sesuai dengan aturan pertandingan, ini akan sangat berbahaya. Baik. Ini harus segera ada evaluasi artinya ya. Iya, tapi kan sekarang evaluasi yang dilakukan adalah promosi degradasi gitu kan. Wasit yang bersalah didegradasi ke Liga 2. Nah, pertanyaannya apakah di Liga 2 dia tidak akan melakukan kesalahan serupa? Nanti kalau kemudian melakukan kesalahan serupa seperti apa? Nah, yang kedua, saya melihat ada beberapa wasit yang kemudian dihukum di ini, tapi dipekerjakan karena
karena terbatasnya jumlah wasit juga. Ini kan menyalahi aturan. Penyegarannya seperti apa itu yang menjadi pertanyaan. Jangan sampai bukan penyegaran, hanya diistirahatkan, habis itu memimpin lagi. Nah, penyegaran ini harus dibuktikan dengan penampilan wasit yang lebih baik. Jangan sampai kemudian mengulang lagi. Kalau ini berarti penyegarannya tidak efektif.